Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi pada wabarakatuh. pagi hari ini masih saling menyemangati pada kegiatan VCT ke-8 di babak terakhir. Ya, alhamdulillah dengan kegiatan hari ini mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari kegiatan ini semua. Pada hari ini saya perkenalkan, nama saya Indra Arifandi, saya bertugas di SMA Citra Nusa, saya bertugas sebagai host sekaligus moderator yang sebagai pembicara pada pagi hari ini adalah Bapak Ahlis Nur Setiadi yang sebagai bertugas di SMA IT Darul Quran. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan materi tentang coaching, mengenal coaching. Bagaimana kita mengenal coaching, apa sih bedanya dengan training, apa bedanya dengan mentoring, apa bedanya dengan consulting. Pastinya ada hal-hal yang luar biasa bagi kita semua untuk bisa memahami bukan hanya perbedaan dan bagaimana menjalaninya kalau coaching ini. Tentunya coaching ini juga sangat bermanfaat buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di sekolah ataupun di fungsi manajemen, tapi bagaimana kita sebagai orang tua juga melakukan coaching kepada putra-putri kita, kepada istri kita. Artinya cakupan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahlis nanti tentunya akan sangat bermanfaat buat kehidupan kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak semua pada pertemuan pada pagi hari ini. Itu sebagai pengantar dari saya sebagai host dan moderator kepada Bapak Ahlis Nur Setiadi, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Indra dan Pak Muhyiddin, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang coaching ya. Berikut saya minta izin untuk share screen. Ya, sudah tampakkah? Ya. Sudah ya. Sudah. Sebelumnya saya mohon izin bertanya, Pak Indra dan Pak Muhyiddin sudah pernah mendengar istilah coaching sebelumnya? Sudah Pak. Sudah. Ya. Apa yang Pak Indra dan Pak Muhyiddin ketahui tentang coaching? Boleh saya tahu? Kalau yang saya tahu coaching itu terjemahannya aja apa ya, pendampingan ya. Bagaimana kita mendampingi objek sesuai dengan tugas kita, itu. Ya, terima kasih Pak Indra. Bagaimana dengan Pak Muhyiddin? Mirip-mirip sih Pak sebenarnya kan di coach ya dilatih gitu gampangnya gitu. Coaching berarti kan ngasih pelatihan gitu. Semacam itulah Pak yang saya pahami. Iya, betul. Kalau kita ingat coaching itu dengarnya ingatnya pelatih olahraga ya, coach. Betul. Ya. Baik, jadi ini ada perspektif lain ya tentang coaching. Saya mulai presentasinya. Jadi kita mulai dari latar belakang. Jadi coaching ini salah satu metode untuk pengembangan diri ya Pak. Sebelumnya kan yang cukup terkenal tuh metode training. Cuman berdasarkan pengalaman ternyata dampak dari training itu tidak cukup signifikan ya. Terus juga kalaupun ada dampak biasanya berlangsungnya sebentar gitu. Seperti training motivasi gitu. Biasanya gregetnya, semangatnya mungkin
hanya seminggu gitu. Setelah itu udah lupa lagi. Nah, terus juga atau suatu keahlian kadang-kadang training gitu hanya bisa di awal, hanya pas prakteknya aja, atau mungkin karena rame-rame, karena banyakan jadi kurang, nggak ada yang mengontrol bagaimana pelaksanaannya, jadi ya tidak ada dampak yang signifikan. Nah, melihat fenomena seperti itu, para ahli human resource development atau para pengembang potensi manusia itu mengembangkan satu metode yang baru yang disebut dengan coaching. Ya benar ya, kalau secara bahasa itu pelatih atau pembimbing atau pendamping itu benar semua. Ya, ini sejarah coaching ya. Jadi para ahli sejarah mencatat dimulai dari zaman Yunani kuno ya, sekitar tahun 470 sebelum Masehi, itu zamannya Socrates. Ini dia ini agak sedikit berbeda dengan guru-guru filsafat yang lain ya. Sementara yang lain itu lebih suka orasi dan lain sebagainya, Socrates ini lebih suka dia duduk bareng dengan murid-muridnya, diskusi seperti itu. Jadi ini yang dianggap sebagai cikal bakal munculnya coaching. Nah, untuk coaching modern itu dimulai pada tahun 1974. Jadi ada seorang pelatih namanya Timothy Gallwey. Dia menulis buku namanya Inner Game of Tennis. Jadi dia merumuskan pendekatan pikiran untuk meningkatkan performa ketika dia melatih para pelatih tenis. Dia rumuskan. Nah, ini metode yang ini yang sama ini ternyata bisa juga digunakan di luar dunia olahraga. Ya, sejak itulah buku itu mulai jadi pegangan ya para coach untuk bisa membimbing atau melatih orang-orang di sekitarnya atau para kliennya, mohon maaf. Nah, pada tahun 1995 mulai berdiri sebuah organisasi coach profesional sedunia yang disebut dengan ICF, International Coach Federation. Itu kurang lebih sejarahnya ya, bagaimana coaching sejak awal mulanya, lalu coaching modern. Nah, ini definisi coaching ya, definisi coaching yang dirumuskan oleh ICF tadi, yaitu bentuk kemitraan dengan klien. Jadi emang kemitraan. Jadi antara coach itu yang kita sebut pelatih atau pembimbing ya, dengan coachee, yang dilatih itu adalah coachee. Itu bentuknya kemitraan, jadi setara ya. Tidak ada, berbeda dengan trainer yang jadi star-nya itu kan trainernya ya, training itu star-nya itu trainer, enggak. Tapi kalau coaching itu yang star-nya itu malah coachee-nya, kliennya. Bintangnya itu malah coachee-nya. Jadi bentuk kemitraan dengan klien dalam menstimulasi pikiran dan kreativitasnya sehingga dapat menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensinya baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam karir profesional. Ya, jadi upaya menstimulasi pikiran dan kreativitas coaching. Pendekatan coaching itu yang menarik itu adalah coach itu lebih banyak mendengar dan bertanya. Harapannya apa? Kesadaran, ide, solusi, dan lain sebagainya itu malah muncul dari coaching-nya itu sendiri. Karena ini adalah, hal ini dilakukan berdasarkan kesadaran penuh dari dalam diri coach bahwa coaching-nya itu, kliennya itu sebenarnya punya potensi. Cuman butuh dibantu, butuh distimulus, butuh digali agar potensinya itu keluar. Ya, ini ada filosofi telur ya. Filosofi yang cukup terkenal. Jadi kalau telur itu dipecahkan dari luar, paling jadi apa ya Pak ya? Kalau telur itu dipecahkan dari luar? Telur ceplok Pak. Dari telur ceplok ya, telur mata sapi. Jadi benda mati ya, walaupun tetap masih bisa bermanfaat. Berbeda dengan kalau dipecahinnya itu dari dalam.
itu muncul sebuah kehidupan baru, ada ayam baru gitu. Ya kurang lebih filosofinya seperti itu. Jadi coaching itu berusaha memunculkan semangat, ide, pikiran, solusi dan sebagainya itu muncul dari dalam diri coachingnya sendiri. Jadi the star is the coach. Jadi bintangnya itu adalah coachingnya. Nah ini perbedaan antara training, mentoring, consulting, counseling dengan coaching. Ya, kalau misalnya ada suatu keahlian yang ingin dipelajari tentang bagaimana membuat kue. Nah, kalau trainer itu dia misalnya datang, dia akan mengajari kita bagaimana caranya membuat kue. Nah, kalau mentor, dia akan membagikan pengalamannya dalam membuat kue. Kalau konselor itu dia lebih fokus kepada kejiwaan kita. Dia menganalisa mengapa kita merasa cemas saat memasak kue. Nah, kalau konsultan, dia akan mengevaluasi situasinya, terus dia akan merumuskan resep alternatif membuat kue, 3 atau sampai 4 resep, seperti itu. Jadi itu trainer, mentor, counselor, dan konsultan. Nah, kalau coaching itu seperti apa? Nah, kalau coaching itu coachnya akan bertanya hasil makanannya seperti apa yang diharapkan, apa saja yang dibutuhkan, bagaimana Anda bertindak untuk mewujudkan harapan tersebut, kapan akan melakukannya, apa yang dibutuhkan supaya itu terlaksana dan hasilnya jadi dan sebagainya. Jadi lebih banyak bertanya untuk memancing sampai ada motivasi, sampai ada ide sehingga benar-benar dilakukan oleh si coach. Nah, ini yang menarik tentang statistik coach ya. Jadi tahun 2016 PricewaterhouseCoopers ya lembaga survei dunia merilis hasil survei dari 15.380 pemimpin perusahaan baik direktur maupun manajer di perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia. Ternyata mereka 73% mengikuti pelatihan coaching. Ya. Jadi untuk perusahaan kelas dunia itu sesuatu yang sudah sangat lazim ya tentang coaching ini. Yang berikutnya 76% menggunakan pendekatan coaching. Ya, jadi dalam keseharian pun, dalam pekerjaan pun itu sudah bisa melakukan pendekatan coaching. Nah, seperti yang tadi Bapak moderator sampaikan, Pak Indra sampaikan, memang pendekatan coaching itu bisa digunakan untuk siapa saja, kepada siapa saja, bahkan kepada anak kita. Jadi kita tidak terbiasa, kita yang biasanya langsung nasehatin gitu, kita nanti pendekatannya lebih banyak bertanya supaya muncul motivasinya sendiri. Misalnya kalau ada anak gitu ya, anak sekolah gitu terlambat mulu gitu, mungkin kita langsung marahin dia, kenapa kamu terlambat, kenapa nggak berangkat lebih pagi dan sebagainya. Tapi kalau pendekatan coaching itu kita bertanya, apa yang bisa membuat kamu tidak terlambat? Nah, seperti itu salah satu strategi coaching ya. Atau pendekatan coaching, pendekatan coaching. Nah, dampak coaching berdasarkan hasil survei ternyata 70% bisa meningkatkan performa. 72% meningkatkan kemampuan komunikasi. Masih banyak lagi laporan-laporan tentang dampak dari coaching, ada team building, ada penyelesaian konflik, dan lain sebagainya. Cuman untuk kesempatan yang singkat ini saya hanya menyampaikan sekian, semoga bisa bermanfaat. Demikian Pak Indra, saya kembalikan kepada saudara moderator. Ya, terima kasih Pak Aris atas penyampaiannya terhadap perbedaan dan teknis pelaksanaan tentang coaching, mengenal bagaimana kita bisa membedakan. Kadang kita terjebaknya sebenarnya kalau pelatih ya, latihan ya, pelatih sepak bola tuh coach ya Pak ya, bukan yang trainer ya. Justru yang bapak-bapak ini yang mendampingi instruktur ini
sebagai trainer, padahal coaching sebenarnya buat kami sih ya, buat kami seperti itu. Nah, demikian Bapak-bapak semua yang disampaikan oleh Pak Ahlis tentang mengenal coaching ya kan. Artinya ini sangat bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu, Bapak-bapak silakan ada yang ditanyakan boleh lewat kolom chat atau bertanya langsung. Bertanya langsung sepertinya akan lebih Pak, saya izin bertanya dulu Pak. Oh iya Bapak Muhyiddin, silakan. Kalau dilihat dari penjelasan seperti tadi, juga tadi udah disinggung sama Pak Indra, ada usulan nggak Pak? Mungkin buat PCT ini, kalau memang menurut Bapak, untuk model instruktur di PCT sudah tepat, atau sebaiknya menggunakan istilah coach? Karena kalau dilihat kan target dan harapannya juga jelas tuh. Betul. Mendampingi, mengarahkan gitu ya. Saya mungkin bisa dapat jawaban dari Pak Halis nih, di PCT ini bagusnya pakai istilah yang mana gitu kira-kira kayak gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Silakan Pak Ahlis. Iya. Sebelumnya juga karena saya baru saja ya mengikuti pelatihan coaching, saya juga sebelumnya itu suka menggunakan istilah coach gitu. Coaching gitu. Hanya berbekal dengan sering nonton di YouTube, merasa saya sudah melakukan coaching gitu. Dan sudah merasa dirinya coach gitu. Ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata belum bisa dianggap sebagai coach, walaupun ada beberapa yang pendekatannya sudah coach. Jadi kalau nama justru menurut saya sudah tepat ya, instruktur itu sudah tepat, fasilitator itu sudah tepat. Terus jadi instruktur, fasilitator atau mentor itu sebenarnya sudah lebih, kalau kita lebih lihat klasifikasi yang tadi, sebenarnya istilahnya itu yang sesuai itu adalah mentor ya, mentor. Tapi karena mentor itu melakukan peningkatan skill berdasarkan pengalaman dia. Ini kurang lebih karena pengalaman ya, maksudnya Ya, betul. kita dulu saya adalah peserta VCT, saya punya pengalaman jadi peserta, saya sekarang ditunjuk jadi instruktur. Terus saya berbagi pengalaman kepada peserta yang berikutnya. Jadi itu lebih tepat dengan istilah mentor sebenarnya. Jadi tapi pun saya kira nggak ada masalah ya. Justru kalau istilahnya coaching atau pelatih atau apa malah saya khawatirnya malah salah. Justru saya juga bertanya dulu, kok kenapanya namanya instruktur ya bukan coach ya? Padahal ternyata sayanya yang salah, emang yang tepat itu adalah instruktur. Kalaupun mau dirubah yang tepat adalah mentor, tapi kan malah jadi agak kagok ya. Jadi saya kira instruktur atau fasilitator itu sudah sangat tepat. Demikian Pak Muhyiddin. Terima kasih Pak. Oke, cukup jelas. Oh, ini ada pertanyaan lewat chatting dari Pak Antonius. Izin sebentar ya, saya lihat chattingnya. Boleh dijelaskan kembali perbedaan antara coaching, leader, tadi diulang sedikit Pak Ahlis, mohon maaf. Ya, baik, terima kasih Pak Antonius. Saya tadi tidak menjelaskan perbedaan antara coaching dengan leader ya, tapi dari sekian saya membedakan dari ada berbagai macam jenis atau metode pengembangan pribadi, ada training, ada mentoring, ada consulting, ada counseling. Nah, terus yang terakhir ini yang saya jelaskan adalah coaching. Jadi kalau leader itu berbeda ya, sudah bukan metode, tapi dia itu lebih ke posisi, kedudukan atau fungsi. Ya. Leader itu kan pemimpin. Nah, ini ada yang menarik tentang tentang fungsi coaching dalam leader gitu ya. Jadi memang sekarang itu terutama pemimpin-pemimpin dunia itu sudah mulai belajar tentang coaching gitu. Karena kalau seorang pemimpin itu harus mengarahkan terus, sedangkan yang harus dia kendalikan, dia harus dia kelola dan sebagainya kan demikian banyak. Pasti energinya itu akan habis.
Apalagi kalau yang dipimpinnya itu motivasinya kurang, apalagi kalau ternyata banyak konflik dan sebagainya. Nah, dengan pendekatan coaching itu seorang pemimpin itu memunculkan potensi dari para bawahannya. Jadi ide, kreativitas, motivasi, keinginan itu akan dipancing oleh seorang pemimpin. Ini ada buku yang sangat menarik ya dari Robin Sharma, itu judulnya The 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 Leader Without the Title, jadi pemimpin tanpa jabatan. Jadi menurut buku itu ternyata sekarang itu banyak sekali pemimpin yang lebih banyak bicara daripada mendengar. Padahal orang-orang manusia itu sedang mencari-cari pemimpin yang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, ini mendengar aktif yang tadi saya jelaskan di pagi hari itu adalah salah satu kompetensi inti ya, salah satu kompetensi inti utama dan praktis dari seorang coach ya. Jadi saya berharap sekali dengan para guru semuanya di sini, jika ada kesempatan untuk mempelajari ilmu coaching, ini sangat bermanfaat. Mengcoach diri sendiri aja itu sudah luar biasa, apalagi kita bisa mengcoach orang-orang di sekitar kita, sesama guru, bisa mengcoach murid-murid kita, itu akan sangat luar biasa sekali. Ya, terima kasih Pak Alis atas jawabannya. Apakah ini jika bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini kan banyak, ada yang tenaga pendidik, ada yang anak sekolah siswa ya. Artinya kan di sini juga tantangan yang dihadapi oleh sekolah bahwa antar siswa pun bisa menjalani proses coaching itu. Mungkin kalau dulu alumni-alumninya melakukan kegiatan mentoring seperti itu ya Pak ya. Kalau zaman-zaman kita sekolah dulu, alumni itu datang ke sekolahnya, ke adik-adiknya, memberikan berbagi pengalaman supaya memang menghantarkan adik-adiknya juga untuk bisa mengikuti jejak suksesnya ke jenjang yang lebih lanjut. Itu yang saya rasakan dulu ya waktu SMA sekolah. Dan padahal sebenarnya itu bukan hanya mentoring saja, bisa jadi dia coaching juga, dia dampingi, setiap minggu dia melakukan kegiatan mentoring, di hari Sabtu dia kegiatannya rutin, diajarin bimbel juga, itu ya mungkin yang dirasakan. Artinya ini coaching, entah itu mentoring, coaching atau training, ini bisa lebur sebenarnya, bisa padu ya dalam konsep ini. Cuma memang yang perbedaannya mendasarnya itu ya, coaching itu inisiasinya justru dari coachingnya ya, dari peserta yang memang pingin ya kan menumbuhkan itu ya. Nah artinya kan berarti butuh trigger ya Pak Alis ya, trigger untuk bisa orang-orang itu menyadari bahwa dia butuh satu hal. Jadi kita bisa menyediakan, bisa mengcoach. Kalau sekarang mungkin yang lagi tren zaman sekarang coaching tuh coaching bisnis ya. Coaching bisnis, jadi dia berbagi dari bisnisnya. Ini tidak ada salahnya juga kita juga coaching teacher ya kan, berbagi antar sekolah. Ini kayaknya kesempatan ini luar biasa buat saya loh sebenarnya. Nah artinya bagaimana nih kan menjadi apa ya, menyadarkan kebutuhan akan coach tadi, bahwa oh sebenarnya saya butuh ini nih. Lewat apa kita medianya Pak yang menarik misalkan itu Pak? Mohon dijelaskan kembali apakah maksudnya mensosialisasi coachnya itu sendiri atau ketika proses coachingnya itu bagaimana men-trigger ide kreativitas coachingnya? Mohon dijelaskan. Sebelum coachingnya Pak. Oh sebelum coachingnya. Iya, memang harus diakui ya, coach ini istilahnya sudah cukup populer, termasuk saya juga sudah cukup tersihir lah dengan istilah coach ini. Tapi ternyata pas saya pelajari, aduh, ternyata sama sekali
hanya mungkin yang saya pahami atau saya praktekkan mungkin baru 5% gitu. Ini juga saya baru ikutan pelatihan basic ya, itu 3 hari berturut-turut, maksudnya 3 hari penuh, jadi 3 minggu itu ternyata masih basic, masih ada 5 tahap lagi. Setiap tahapnya itu bisa sampai bisa sampai sekian 5 pertemuan bisa 4 hari pertemuan penuh atau 5 hari pertemuan. Jadi wah, ilmunya sangat luas sekali, masih banyak sekali. Jadi yang saya pikir ya memang pegiat coaching atau para coach ini emang harus lebih bersemangat untuk mensosialisasikan kepada sesama ya. Ya alhamdulillah di sekolah saya juga ketika saya mendapatkan training ini, kebetulan saya ditawarkan oleh lembaga pelatihannya untuk ayo lanjutin lagi ikut intermediate. Wah, biayanya juga lumayan. Saya ajukan kepada sekolahnya ternyata bagus juga gitu. Jadi dia, ya silakan kamu mau ikut lagi boleh, syaratnya kamu harus buat pelatihan dulu untuk guru-guru. Untuk di sekolah, supaya di sekolah ini mengenal coach ya. Jadi emang mau nggak mau harus edukasi, sosialisasi tentang apa itu coaching dan apa perbedaannya dengan yang lainnya. Seperti itu Pak Indra. Oh iya Pak Alis. Terima kasih Pak Alis penjelasannya. Silakan Bapak yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan tentang mengenal coaching. Wah, mumpung Pak Alis ini punya pengalaman yang bisa dibagikan dari institusinya dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan Pak Muhyiddin. Pak Alis kan latar belakangnya Eskom nih. Kenapa tertarik ke dunia coaching, Pak? Apa nih yang melatar belakangi itu semua? Iya, pertama saya sebenarnya SSI ya, sarjana sains, lupa saya koreksi. Jadi jurusan saya adalah sarjana kimia. Ya ketika proses pendidikan itu saya melihat banyak permasalahan atau kendala manajemen ya. Jadinya saya ngambil S2-nya Magister Manajemen. Jadi saya emang tertarik sama manajemen dan sebenarnya khususnya di bidang human resource. Nah, makanya juga sebenarnya di yayasan pendidikan saya juga akhirnya jadi ditarik karena saya minatnya lebih ke human resource-nya, saya ditarik sama yayasan ke bagian yayasan ya. Jadi sebenarnya sudah kurang optimal juga mengajar. Saya diminta untuk banyak membimbing guru-guru yang lain seperti itu. Ya itu inilah Pak perjalanan hidup. Tapi luar biasa Pak Alis. Jadinya kita jadi selain saling kenal jadi dapat ilmu baru nih, ya kan? Mantep Pak. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi kepada narasumber Bapak Ahlis. Itu Pak Ahlis kalau berarti sudah diterapkan ya Pak Ahlis ya di yayasan di lembaga pendidikan Bapak ya untuk coaching ini. Kalau coaching abal-abal sudah. Saya merasa yang saya lakukan mendampingi guru terus saya udah merasa itu sudah saya biasanya saya training, habis training saya mendampingi guru itu saya anggap itu sebagai coaching. Tapi ternyata ya itu belum coaching yang sebenarnya ya, belum coaching yang sebenarnya. Tapi mudahnya mungkin kenapa saya muncul kok tertarik dengan dunia coaching, seperti yang saya sampaikan ya Pak ya, tadi saya melihat di sekolah itu kadang sekolah mengadakan training, waktunya banyak, dana yang dihabiskan juga banyak, tapi kok
hampir dampaknya itu hampir nggak kerasa gitu. Betul, betul. Saya merasa sayang juga seperti ini. Jadi salah satu ininya saya melihat ya harusnya nggak habis training jangan lepas gitu aja. Bentuk monitoringnya, bentuk pendampingannya, bentuk follow up-nya itu harus terpantau terus. Nah itu dari sisi awal mulanya. Nah tapi kalau pendekatan coachingnya sendiri, coaching yang sebenarnya itu menarik Pak. Jadi kalau Pak Indra itu mengatakan kita melakukan mentoring, jadi tadi kan ada pertanyaan, mungkin nggak seseorang itu melakukan segalanya, misalnya mentoring, coaching, terus consulting dan sebagainya. Ya mungkin saja, itu mungkin saja. Tapi ketika proses coaching itu harus ya ini saya baru dapat ilmu basicnya ya, nggak tahu kalau nanti advance ternyata ada intermediate atau advance-nya ada ilmu yang bisa lebih lengkapnya. Saya baru dapat basicnya. Ketika murni itu coaching itu kita benar-benar diminta untuk tidak walaupun dipancing gitu, dia minta masukan, kita nggak boleh ngasih masukan. Oh gitu. Kalau iya nggak boleh ngasih masukan. Jadi benar-benar kita tuh yang harus mancing dia supaya ide, supaya solusi dan sebagainya itu muncul dari dia sendiri. Itu istilahnya itu seorang coach itu selain dia menjadi pendengar aktif, dia harus mampu memberikan pertanyaan yang memberdayakan, istilahnya itu. Pertanyaan yang memberdayakan. Jadi ya mungkin pernah punya pengalaman ya, bapak-bapak sekalian, kita ngobrol gitu sama temen, perasaan dia nggak nasehatin apa-apa, tapi kok kita tiba-tiba dapat ide bagus gitu. Nah, Betul, betul. itu tanpa disadari sebenarnya teman kita itu bisa jadi telah melakukan coaching kepada kita gitu. Jadi ya, nah cuman itu kan apa istilahnya informal atau istilahnya tidak struktur atau istilahnya kebetulan gitu ya. Nah ini kalau coaching yang sesungguhnya sudah dirumuskan, sudah dijelaskan alurnya, sudah dilatih bagusnya bagaimana, pendekatannya seperti apa. Ya, jadi kalau itu mungkin nggak mungkin aja, tapi ketika misalnya dia sedang melakukan coaching, udah fokus dengan mendengarkan dan memberi pertanyaan. Kalau dia mau memberi masukan dan lain sebagainya, dia tutup dulu tuh sesi coachingnya. Udah selesai, Pak, kita sesi coachingnya udah tutup ya Pak ya. Nih, sudah ditutup, langsung saya sebenarnya ada masukan Pak. Mungkin Bapak bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi emang jangan di-blend ketika melakukan coaching. Ya, seperti itu. Ya, menarik sekali pembicaraan kita. Ini sepertinya kalau waktunya panjang, seru nih. Bisa jadi Pak Alis jadi ngajarin kita coaching nih. Kayaknya kalau kita mengadakan gabungan sekolah untuk belajar coaching, keren juga ya Pak ya. Iya, betul. Menarik sekali. Karena kan kalau di luaran-luaran gitu pelatihannya saya lihat ini teman-teman tuh yang kalau udah sampai ke Bandung modal investasi finansialnya lumayan, bisa 8 juta, 12 juta kalau coaching sampai 3 bulan seperti itu ya, luar biasa. Tapi memang teknik-teknik gitu sangat dia berdasarkan penelitian membawa perubahan kepada manajemen dan berlangsungnya critical thinking, ya kan, daya kritis orang-orang jadi tumbuh dibanding hanya menunggu disuapin, istilahnya seperti itu, dilatih. Dia datang, ayo saya siap aja ya kan. Tapi kalau di coaching kan saya minta ini, semuanya bisa difasilitasi oleh coachnya ya, seperti itu. Ya, menarik sekali Pak Alis dan Bapak-bapak semua pada pembicaraan hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan, atau menanggapi Bapak Muhyiddin, Pak Antonius, silakan. Cukup Pak, terima kasih, cukup jelas. Ya, cukup jelas. Alhamdulillah, jika cukup jelas. Ada kata penutup Pak Alis buat peserta seluruhnya, silakan untuk closingnya.
Ya, jadi yang sesuai disampaikan oleh Pak Indra tadi ya, bagaimana coaching ini bisa tersosialisasikan dengan baik. Ya kita kebetulan juga kami punya ada komunitasnya ya, dan memang dan harganya bisa untuk para pegiat pendidikan itu sangat rendah sekali ya. Kemarin itu karena saya mengaku sebagai seorang guru gitu dari yang basic ini tuh asalnya 2 juta bisa jadi cuma 500.000. Jadi pas ngajuin ke bagian SDM langsung di ACC gitu. Wah, gila. Jadi ya silakan nanti bisa hubungi saya juga dari mana komunitasnya, bagaimana menghubunginya dan sebagainya, silakan. Ya, intinya sih semoga dengan coaching ini banyak orang mulai menyadari potensi dirinya yang dimilikinya ya. Jadi salah satu fungsi coaching itu adalah menumbuhkan kesadaran atas potensi yang dimilikinya. Ya, semoga aja coaching ini bisa lebih membudaya di antara sesama kita, khususnya di antara guru. Luar biasa kalau seandainya coaching ini bisa membudaya, potensi guru terberdayakan, potensi murid terberdayakan, ya insya Allah nanti bangsa Indonesia akan jadi lebih maju dan jaya. Demikian Pak Indra, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahlis. Demikian penutup dari Bapak Ahlis Nur Setiadi sebagai pembicara kita tentang mengenal coaching dan berbagi pengalamannya dari Pak Ahlis kepada kita semua. Semoga bermanfaat buat kita semua, bagi diri kita, keluarga kita, sekolah, pekerjaan, bahkan lingkungan sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kebermanfaatan pada hari ini bukan tidak berhenti di sini saja, dan kita bisa tetap saling menyemangati dan saling membersamai dalam segala macam seluruh kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muhyiddin, terima kasih Pak Antonius. Terima kasih Pak Muhyiddin, Pak Antonius. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih Pak Muhyiddin, Pak Ahlis, Pak Indra. Ya, Pak Antonius, sampai ketemu.